Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menjelaskan sedikit tentang read dan storage dalam komputer. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faurika dari Prodi S1 Informatika. Redundant array of independent disk, atau bisa juga diartikan sebagai redundant array of inexpensive disk. Itu merupakan suatu organisasi disk memori yang dapat mengatasi sejumlah disk dengan sistem aksesnya paralel dan redundansi ditambahkan untuk memberikan peningkatan reliabilitas. Kemudian kerja paralel ini memberikan hasil resultan kelajuan disk yang lebih cepat. Kemudian istilah RAID pertama kali itu diperkenalkan oleh David E. Peterson, Kurt E. Gibson, dan Randy Katz dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun 1987. Tetapi untuk hak paten dari RAID ini itu dimiliki oleh Norman Ken Aujib pada tahun 1978. Kemudian di sini itu memiliki 3 karakteristik umum. Yang pertama itu datanya didistribusikan pada drive physics array. Yang kedua, RAID merupakan sekumpulan disk drive yang diklaim sebagai sistem tunggal pada disk. Untuk yang ketiga, yaitu kapasitas redundant disk dipakai untuk menyimpan informasi paritas yang sudah menjamin recoverability data pada saat terjadinya kegagalan disk atau terjadi suatu masalah. Paritas di sini itu merupakan suatu data cadangan di dalam disk. Dan kali ini kita akan membahas tentang level-level di dalam RAID. Jadi RAID itu terbagi menjadi beberapa level, mulai dari RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 10. Tetapi RAID yang kita bahas di sini nanti itu adalah RAID 0, RAID 1, 5, 6, dan RAID 10 karena RAID 2, 3, 4 itu sudah tidak digunakan karena terlalu banyak kekurangannya. Level RAID pertama yang akan kita bahas yaitu RAID 0. Jadi RAID 0 di sini itu menggunakan metode stripping, yaitu membagi data ke beberapa drive. Dan kelebihan yang dimiliki oleh RAID 0 ini yaitu meningkatkan kecepatan dari input-outputnya. Kemudian kapasitas yang bisa digunakan yaitu 100%. Suatu misal kita memiliki 2 disk dengan masing-masing kapasitas itu 10 GB. Kemudian kapasitas yang dapat kita gunakan yaitu 20 GB, yaitu dari hasil penjumlahan antara kapasitas disk yang pertama dengan kapasitas disk yang kedua. Selain memiliki kelebihan, RAID 0 ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya itu tidak ada redundansi. Kemudian jika salah satu drive itu rusak, maka semua data akan hilang. Jadi ini adalah gambar dari RAID 0. Jadi pada RAID 0 ini terdiri dari 2 drive, di mana dalam setiap drive itu terpencar beberapa data yang disimbolkan dengan blok-blok itu. Jadi blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, dan seterusnya itu merupakan data-datanya. Jadi data-data tersebut itu dipecah dalam 2 drive untuk mempercepat dalam proses pengolahan datanya. Jadi RAID model yang kedua itu kita bisa menyebutnya dengan RAID 1. Pada RAID 1 itu menggunakan metode mirroring. Seperti yang kita ketahui bahwa mirroring itu kan mencerminkan. Jadi cermin itu kan duplikasi. Jadi
dalam hal ini, mirroring itu berarti duplikasi data ke beberapa drive. Dan kelebihan yang dimiliki dari RAID 1 ini yaitu meningkatkan keamanan datanya. Kemudian kecepatan input-output itu normal sesuai dengan kecepatan dari drive-nya itu. Jadi ketika misal kita memiliki dua hard disk dengan masing-masing kecepatannya 5 terabyte. Jadi kecepatan dari RAID 1 itu ya normal sama dengan kecepatannya itu. Kemudian proses recovery-nya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Selain memiliki kelebihan, RAID 1 ini juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu kapasitas yang digunakan itu 50%. Jadi ketika kita menggunakan dua hard disk dengan masing-masing kapasitas itu 10 terabyte, maka kapasitas yang dapat kita gunakan itu hanya 10 terabyte-nya, sedangkan 10 terabyte yang lain itu digunakan untuk menduplikasikan datanya ke hard disk yang lainnya. Kemudian jika disk satu rusak itu, maka datanya itu masih tersimpan di disk yang lainnya, karena kan satu hard disk untuk data yang aslinya, kemudian satu lagi untuk menduplikatnya. Jadi meskipun satu hard disk itu rusak, maka hard disk yang lain itu masih menyimpan data yang sama. Kemudian RAID ini itu lebih mengutamakan keamanan datanya daripada kecepatan datanya. Jika RAID 0 tadi itu lebih mengutamakan kecepatan datanya daripada keamanannya, dan di RAID 1 ini lebih mengutamakan keamanannya dibanding dengan kecepatan datanya. Baik, ini adalah gambar dari RAID level kedua, yaitu RAID 1. Jadi RAID 1 ini menggunakan dua drive, dan masing-masing drive-nya itu memiliki data yang sama. Dan kegunaan dari kesamaan data ini itu untuk menjaga keamanan datanya. Ketika salah satu hard disk-nya rusak, maka data tersebut masih tetap ada, yaitu di drive yang satunya lagi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang RAID 5. Jadi pada RAID 5 di sini itu menggunakan metode parity. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa parity itu merupakan data cadangan. Jadi data cadangan itu bisa digunakan untuk melakukan pemulihan atau restore data. Kemudian pada RAID 5 ini itu menggunakan minimal 3 drive. Dan kelebihan yang dimiliki oleh RAID 5 itu yaitu meningkatkan keamanan datanya. Kapasitas yang bisa digunakan itu N-1 dari jumlah drive-nya. Maksud dari N-1 itu tergantung dari jumlah drive-nya. Misalnya kita memiliki 3 drive dengan masing-masing kapasitas itu 10 terabyte. Jadi kapasitas yang dapat digunakan itu, jadi 3 drive tersebut dikurang 1, jadi 2 drive, dan kapasitasnya itu tinggal 20 terabyte karena masing-masing 10 tera. Jadi 2 drive tersebut kapasitasnya dijumlahkan menjadi 2 terabyte. Kemudian kekurangan yang dimiliki dari RAID 5 yaitu kapasitasnya itu berkurang N-1. Jadi kapasitas yang seharusnya 30 terabyte tersebut itu berkurang menjadi 20 terabyte. Kemudian membutuhkan hardware controller. Jadi dibutuhkan perangkat keras tambahan untuk sebagai pengontrol dari RAID 5-nya itu. Kemudian recovery itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian jika dua disk yang rusak, maka data itu tidak dapat dipulihkan, tergantung pada lokasi parity-nya saja. Selanjutnya RAID 5 ini digunakan untuk sistem yang mengutamakan keamanan data lebih daripada RAID 0.
namun kapasitas yang lebih besar dari RAID 1. Baiklah, sekarang kita akan mengulas tentang RAID 5 ini dari gambarnya. Jadi RAID 5 di sini itu menggunakan 4 disk, yaitu disk 0, disk 1, disk 2, dan disk 3. Ketika misal terjadi kerusakan pada disk 0 dan disk 1, untuk data A1 dan A2 itu masih bisa kita pulihkan melalui disk 3 dengan blok A parity. Untuk B1, B2 masih bisa kita pulihkan melalui disk 2 B parity. Kemudian untuk C1 itu kita tidak akan dapat melakukan pemulihan atau merestore data karena parity-nya itu terletak di disk 1. Dan untuk yang di blok D1 itu juga tidak dapat kita melakukan pemulihan karena parity-nya terletak di 0. Jadi pada RAID 5 ini ketika terjadi kerusakan dua hard disk itu kita tidak dapat melakukan pemulihan karena sebenarnya bisa, tetapi ya tergantung dengan letak parity-nya itu di disk mana. Selanjutnya kita akan membahas tentang RAID 6. Pada RAID 6 ini menggunakan metode double parity, yaitu datanya itu data cadangannya kali lipat yang bisa digunakan untuk melakukan pemulihan atau restore data. Kemudian untuk menggunakan RAID 6 ini dibutuhkan minimal 4 drive. Dan kelebihan yang dimiliki dari RAID 6 itu lebih aman jika dibandingkan dengan RAID 5. Kemudian recovery-nya itu lebih cepat dari RAID 5. Selain itu, RAID 6 juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu lebih lambat jika dibandingkan dengan RAID 5, dan kapasitas yang bisa digunakan yaitu N-2 dari jumlah drive-nya. Jadi, misal kita memiliki 4 hard disk, dan masing-masing kapasitasnya itu 10 terabyte. Dan kapasitas yang dapat kita gunakan yaitu dari 4 hard disk tersebut kita kurangkan menjadi 2 dengan kapasitas masing-masing 10 terabyte tersebut menjadi 20 terabyte. Jadi kapasitas yang bisa kita gunakan yaitu hanya 20 terabyte dari total seluruh kapasitasnya. Kemudian membutuhkan hardware controller. Dan jika terjadi kerusakan 3 hard disk secara bersamaan, maka datanya itu tidak dapat dipulihkan. Kemudian pada RAID 6 ini digunakan untuk sistem yang mengutamakan keamanan lebih jika dibandingkan dengan RAID 5. Baik, sekarang kita akan membahas RAID 6 di sini dari segi gambarnya. Jadi gambar tersebut terdiri dari 5 hard disk, yaitu disk 0 sampai disk 4. Kemudian ketika misal terjadi kerusakan pada disk 0 sampai disk 2, untuk data A1, A2, A3 kita masih bisa memulihkannya dari disk 3 dengan blok A parity atau disk 4 aki tersebut. Untuk yang blok B1, B2 itu kita bisa memulihkannya dari BQ disk 3, meskipun pada disk 2 itu terdapat parity-nya juga dari blok B, tetapi karena rusak kita juga bisa memulihkannya melalui cadangan yang lainnya, yaitu di disk 3 BQ tersebut.
Kemudian untuk blok C1 itu ketika kita ingin memulihkannya, gimana kita mau memulihkannya, karena kan paritinya itu terdapat di dis1 dan dis2. Sedangkan dis1 dan dis2 itu juga terjadi kerusakan. Makanya ketika pada RAID 6 ini terjadi kerusakan 3 disk secara bersamaan, itu kita tidak dapat memulihkan datanya. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang RAID 10. Jadi di sini itu bukan RAID 10 tetapi RAID 10 yang merupakan RAID kombinasi antara RAID 1 dan RAID 0. Jadi untuk menggunakan RAID 10 di sini itu minimal dibutuhkan 4 drive. Dan kelebihan yang dimiliki dari RAID 10 ini yaitu lebih aman jika dibandingkan dengan RAID 0, dan kecepatan input outputnya itu cepat karena dalam RAID 10 ini tidak ada kalkulasi parity-nya. Selain memiliki kelebihan, RAID 10 ini juga memiliki kekurangan, diantaranya kapasitas yang digunakan itu 50%. Hal ini sama seperti RAID 1 tadi. Jadi misal kita memiliki 2 harddisk dengan masing-masing kapasitas itu 10 terabyte. Jadi kapasitas yang kita gunakan itu hanya separuhnya saja, yaitu 10 terabyte. Kemudian recovery-nya itu hanya bisa dilakukan jika yang rusak itu salah satu dari drive di subarray-nya. Jadi ini adalah gambar skema dari RAID 10. Jadi pada RAID 10 itu kita bisa melakukan RAID 0 terlebih dahulu atau RAID 1 terlebih dahulu. Dan pada gambar di sini itu kita melakukan RAID 1 dahulu atau kita mirrorkan. Jadi data pada disk 1 itu kita duplikatkan pada disk 2. Untuk data disk 3 diduplikatkan di disk 4. Kemudian data tersebut di RAID 0 kan atau di strip dari disk 1, disk 2 itu ke disk 3 dan 4. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang NAS system. Jadi NAS di sini itu merupakan network attached storage. Itu merupakan media penyimpanan yang dapat dikatakan sebagai sebuah perpaduan antara cloud computing dengan local storage. Karena pada dasarnya NAS di sini itu memiliki metode penyimpanan yang sama dengan local storage atau hard disk yang dapat menyimpan data secara fisik. Kemudian penyimpanan NAS ini terpisah dari internet, namun memiliki network sharing yang melibatkan penyimpanan khusus yang dihubungkan ke suatu jaringan. Kemudian selain untuk melakukan penyimpanan atau membackup data, NAS itu juga dimanfaatkan untuk kebutuhan share data. Jadi tidak hanya terbatas untuk menyimpan data-data saja, tetapi kita itu juga dapat melakukan berbagi data. Kemudian untuk koneksi, pada NAS ini menggunakan protokol TCP/IP, dan NAS ini juga dilengkapi dengan tempat
penyimpanan yang berupa hard disk dan memiliki server sendiri untuk mengelola dan bertugas untuk menyimpan atau membackup data serta melakukan share file dalam sebuah jaringan. Dan NAS di sini itu sangat penting digunakan oleh perusahaan yang berbasis data karena NAS di sini itu menjamin data-data dalam perusahaan itu agar tetap aman dan akurat. Kemudian NAS itu tidak hanya digunakan untuk menyimpan data dengan format Word, Excel, PowerPoint, dan aplikasi yang lainnya, tetapi juga dapat menyimpan data-data dalam format gambar, video, audio, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan apa saja yang ditawarkan oleh NAS atau Network Attached Storage. Jadi beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh NAS di sini itu yaitu pengaturan yang mudah. Jadi NAS di sini itu mudah sekali dalam pengaturannya. Kemudian keamanan data yang terjamin. Karena di dalam NAS itu terdapat fitur Rescue Data Recovery yang akan memulihkan data jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian data yang kita simpan itu tidak mudah diretas. Dalam arti itu menjamin data penting perusahaan itu tidak dapat diakses atau diretas pihak lain untuk tujuan yang negatif. Kemudian menambah storage pada komputer. Jadi menambah storage di sini itu menambah penyimpanannya. Jadi pada komputer itu tidak hanya penyimpanannya tidak hanya terbatas pada komponen yang ada di dalam komputer, tetapi juga dapat disimpan di dalam NAS. Kemudian adanya fitur data share media. Jadi fitur ini itu memungkinkan bagi kita untuk melakukan sharing data kita ke perangkat yang lainnya, dan meskipun perangkat itu berbeda, itu tidak mempengaruhi. Dan untuk menggunakan perangkat NAS ini, kita itu cukup menghubungkan perangkat NAS dengan server melalui jaringan. Jaringan itu kan bermacam-macam, ada jaringan hub, switch, atau router. Kemudian backup data pada NAS ini juga relatif mudah karena NAS itu memberikan fleksibilitas dalam sistem penyimpanan dari RAID 0 hingga RAID. Selanjutnya, lebih cepat kita itu dalam mengakses ke data yang tersimpan melalui jaringan Local Area Network atau biasa kita kenal dengan sebutan LAN. Kemudian biayanya yang minim dan perawatannya yang cukup mudah dan murah, mulai dari setup hingga konfigurasinya. Kemudian tersedia software open source. Dan selanjutnya penyimpanan file-filenya itu secara umum atau general storage. Kemudian kita juga dapat menyimpan database. Kemudian juga ada multimedia file. Jadi pada NAS itu kita bisa menggunakannya untuk menyimpan file-file multimedia seperti klip, gambar, lagu, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dapat melakukan backup data atau yang sebelumnya itu kita menyebutnya dengan RAID. Kemudian data share media itu berbagi file dengan berbagai perangkat yang berbeda.
Jadi kita itu dapat men-share berbagai media ataupun data-data kita itu ke perangkat yang lainnya dengan sangat mudah. Pada gambar tersebut itu menjelaskan skema tentang cara mengakses NAS storage. Jadi untuk mengakses NAS storage ini kita menggunakan internet switch yang dihubungkan ke server, kemudian dengan memanfaatkan jaringan LAN atau local area network, kemudian NAS dapat diakses oleh komputer klien. Seperti itu. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan terkait dengan RAID dan NAS storage dalam komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.